mempersembahkan Training Landscape Bank Indonesia. Oke guys, sebelum nonton pencet tombol like, subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu ya agar mendapatkan notifikasi video dari kami. Bu Erna Deliana selaku Set Manager PT Pesona Taman Indo, yang kami hormati para trainer dan narasumber dari PT HSS, Bapak Piki Pratama, Ibu Haya Ruslina, Bapak Gunawan, dan Bapak Redi Farhan Pratama. Dan yang saya hormati rekan-rekan kerja dari HO, Bapak Faisal, Bapak Matthew, dan yang lain, serta seluruh peserta training True Landscape yang luar biasa semangat hari ini. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran. Perlu saya sampaikan untuk rekan-rekan nanti yang ingin sholat zuhur agar bergantian sholat zuhurnya, jangan langsung semuanya. Hari ini bukan hanya sekedar kegiatan pelatihan biasa. Hari ini adalah investasi kemampuan kita, karena landscape bukan soal tanaman terlihat rapi saja, tetapi bagaimana kita menghadirkan lingkungan yang nyaman, indah, aman, dan profesional tentunya, serta memberikan pelayanan terbaik kepada Satker BI dan semua yang bekerja di Koperbi. Dan saya percaya tim yang hadir hari ini adalah orang-orang pilihan yang setiap harinya bekerja dengan tenaga, ketelitian, dan tanggung jawab yang luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Sesuatu yang baik dimulai dengan kata-kata yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada para trainer dan narasumber PT Hartawan Sukses Sejahtera, Ibu Haya Ruslina, Bapak Piki Pratama, Bapak Gunawan, dan Bapak Redi Farhan Pratama, serta rekan dari HO kita, Bapak Faisal. Selamat datang Pak di BI, dan rekan-rekan HO yang lainnya juga, serta teman-teman keluarga besar Landscape Bank Indonesia yang selalu saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama kita mari panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rahmat dan karunia-Nya lah yang membuat kita hadir di sini dalam keadaan sehat, semangat, dan juga lengkap, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah beserta kru semuanya datang. Betul? Alhamdulillah ya, nggak ada yang izin karena Koperbi bersih, air indah. Pesona siap. Mantap. Beri tangan yang semangat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menikmati training ini. Tetap semangat, tetap kompak, dan tetap profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, salam kenal dulu. Iki.
ya Pak ya. Salam kenal. Terima kasih dari tim AO PT Pesona telah hadir di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dikali-kali lagi. Saya apa? Semangat pagi. Pagi. Koperbi. Pesona. Siap. Tepuk tangan buat diri kita. Oke Pak, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya menyampaikan high introduction terkait kegiatan pada kesempatan hari ini. Saat ini kita sedang berada di gedung Kebon Sirih, lantai 6 di ruang Chandra tepatnya. Ya. Gedung ini dilengkapi oleh sarana kebakaran aktif dan pasif. Ada sprinkle, ada juga APAR di masing-masing tiap sudut. Ada tangga darurat di sisi utara dan sisi selatan. Oke, ini sebenarnya materi kurang lebih sama tempo hari dari tim HW dan ke sini untuk menyampaikan. Nanti kita olah lagi karena semuanya kan belum mendapatkan ya. Seperti itu. Nanti kita bahas, kita kulik bersama-sama. Di sini saya pengen tanya, siapa pekerja yang paling tua di sini? Iya. Maju, maju. Boleh maju, Mak? Ayo maju sini. Ayo maju. Enggak, maju sini. Izin di sini. Izin ini prolog aja sedikit ya. Saya ingin sampaikan sama Bapak semua. Kita pengen tahu nih, apa sih motivasi Mak hingga usia sampai sekarang Allah berikan nikmat sehat, nikmatan selamat, kok masih mau kerja gitu? Apa motivasinya? Saya juga ingin bertanya kepada Mas Rijal. Oh Ibnu, saya belum kenalan Mas Ibnu. Apa juga motivasinya? Nah, boleh ya Mak ya? Izin, silakan Mak. Saya pikir mau nanya nih Mak, apa sih motivasi Emak hingga saat ini masih mau terus bertumbuh? Tadi Bu Deli bilang kan, bertumbuh, berkembang dan bertahan untuk terus mau bekerja di usia yang sekarang. Apa motivasi dari Mak? Boleh disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ingin bekerja tapi kalau ngerapetin anak. Jadi saya biasanya berdua aja, saya sama suami. Kalau ngerapetin anak kan gak enak Pak. Ya kalau tapi benar itu kalau duit sendiri kan dari hasil kerja enak. Apa? Oke, terima kasih Mas. Lanjut dari Mas Ibnu. Apa motivasinya? Saya tahu nikah sama sini. Istri dua. Ya, coba Mas Ibnu, coba saya pengen tahu apa motivasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi motivasi saya bekerja di usia sekarang Pak untuk mau menuju 22. Oh, masih muda benar-benar. Iya, 21 baru. Iya, motivasinya untuk bisa beli barang sendiri, bisa pergi liburan sendiri dengan uang hasil kerja sendiri. Tetap buat masa depan lah Pak. Betul. Sip. Ya, sekian dari saya Pak. Terima kasih untuk Mbak Deliani sama Mas Ibnu. Silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Nah, ini ada yang ketawa ngakak sebenarnya pengen saya suruh maju. Iya, bantu Pak. Nah, yang gede. Ya, jadi gini, kenapa saya izin mendatangkan siapa yang paling tua, siapa yang paling muda? Kita akhirnya mengerti gitu loh. Kita di dalam bekerja punya motivasi masing ada di bekerja. Maaf, bukan karena tidak baik, bukan karena tidak mulia. Jelas kita Pak Gun, semua saya juga sering diskusi. Tentunya kita ingin kehidupannya lebih. Oke, sekarang materi HIC ingin saya sampaikan sama Bapak semua.
Tadi Bu Deli juga sampaikan ya. Tempo hari Pak, saya berhenti sejenak lagi di jalan gitu, jalan di area Koperdi, saya ngeliatin apa tanaman indah, saya bilang. Terus saya di satu sisi saya ngeliat orang merokok dengan seenaknya sambil jalan tanpa mempedulikan orang lain. Nah ini perlu diingat sama teman-teman semua. Mudah-mudahan gak berlaku sama teman-teman semua ya nanti setelah ini. Kadang kalau kita mau berpikir secara dalam, kita tuh harusnya lebih banyak bersyukurnya dibandingkan mengeluhnya. Betul gak sih Pak? Ya. Saya hidup kalau tanpa tim landscape seperti apa sih? Ya benar kata Bu Deli, tanaman rumput panjang, pohon-pohon pada layu, batang-batang pada kering, mata udah sumpah duluan tuh. Ketika saya masuk gerbang BI, saya ngeliat, tadi saya pagi-pagi juga ngeliat tuh ada yang nyapu, dikumpulin satu-satu, ada yang nyapu di pinggir jalan. Saya bilang, Pak, ini ya karena tugas ya, kita sama manusia kan asal mengatakan, Pak maaf kalau bisa, dikasih kon. Karena kita sudah bekerja dengan selamat, aman. Pada saat kita menaiki tangga, 3 bagian tubuh kita harus kena pada anak tangga. Jangan sampai menggunakan tangga sambil mengangkat barang. Kalau bisa bantu dengan teman sekitar kita pada saat menggunakan tangga yang harus ada barangnya. Keep your body centered on the ladder. Do not overreach or stretch your body outwards, which can shift your center of gravity and cause you to lose your balance and have an accident. Biasa tuh menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan aktivitas pekerjaan. Kenapa? Toh difasilitasi sama perusahaan, di peraturan di perundang-undangan jelas perusahaan pengawasnya yang kena equipment tersebut meninggal. Ya silakan. Diri dulu, diri. Diri. Ayo, ini saya sering ketemu nih sama bapak ini nih. Kenapa harus selalu memakai air muff atau air plug ya? Betul. Jadi saya bilangnya air plug. Betul. Biar tidak terganggu untuk pendengaran karena kan suara mesin itu kan kencang, Betul. selalu berisik. Betul. Oke, tepat. Tepuk tangan dong. Itu permainnya juga dari situ ya. Jadi ya udah cukup ya, permain juga cukup ya. Ya benar, tepat. Jadi kalau di KTK itu earmuff itu yang gede tuh Pak. Gede. Kalau earmuff itu yang kecil masuk. Nah, seperti itu. Jadi benar tepat artinya. Kita melindungi diri kita ya. Kita menjaga kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak boleh menafsirkan atau mendefinisikan salah mendefinisikan antara bahaya dan resiko. Bahayanya tersetrum. Benar apa salah? Nah, tersetrum itu udah resikonya. Ya, bahayanya adalah listrik terbuka. Ya, resikonya tersetrum. Tingkat keparahannya, nah bisa cacat permanen, bisa mati sambil melotot. Nah, hati-hati ya bekerja di ketinggian. Nanti pastikan aman dulu diri kita. Yang penting diri kita lah diamanin dulu ya, dijaga seperti itu. Nah, ini pokoknya yang terakhir nih, saya prosedur ya. Kebijakan, Bank Indonesia itu punya kebijakan. Mau Bapak kerja di mana pun perusahaan pasti kebijakannya sama, zero accident. No, kecelakaan kerja. Pasti, mohon dijaga sama Bapak semua, komunikatif terhadap supervisor. Apabila menemukan suatu hal yang berbahaya, mohon laporkan dan jangan diam. Seperti itu ya Pak. Terus, prosedur tanggap darurat. Apabila terjadi tanggap darurat, karena kita sudah pernah sering latihan, langsung untuk segera meninggalkan pekerjaan. Bapak sini maju. Maju ke depan nggak apa-apa. Tepuk tangan dong Bapak. Izin Bu, nama saya Taufik Hidayatullah dari Freelance. Apa tentang grooming itu? Grooming itu penampilan diri. Sampai sekarang, semoga dirimu
lebih kuat, lebih percaya diri, lebih menggampangkan ilmu, lebih berkarya dan bermanfaat bagi orang lain. HP-nya nggak ada 60, umpamanya 60 cuma 20. Terus ada untuk sarung tangan, sarung tangannya 20. Cukup nggak? Kurang nggak? Bisa kerja nggak? Ya saya belajar dari situ. Terus apalagi alat-alat kalian kerja kurang, ya akhirnya saya di cancelin, perusahaan banyak cancel. Karena apa? Tengah jalan cancel karena nggak ada, kurang alat. Mereka tuh pada bingung dong kerjanya apa. Terus akhirnya saya belajar dari situ, ternyata itu, saya akhirnya menemukan formula gimana saya tahu biar orang itu bisa kerja. Saya lihat dari apa? Lihat semua, saya dari YouTube, dari Google, dari semua-temannya. Apa sih hal ini buat apa lagi? Buat apa? Saya belajar dari situ. Akhirnya saya pindah lagi dari situ. Kan saya udah situ lama. Saya sampai pernah tahu nggak di gedung orangnya namanya 160 orang. Nggak ada orang sama sekali, saya dimarahin sama orang ownernya. Kayak bagi saya dimarahin. Saya bingung dong. Operasionalnya kagak ada, nggak mau ngurusin. Saya akhirnya apa? Ada itu waktu proyek itu di Senen. Saya tiap hari ngambil orang di Senen, pindahin ke mana? Ke Cilincing, bawa 3 kali balik. Saya bawa orang ke sana untuk bantu saya pekerjaan untuk housekeeping. Saya sampai segitunya. Jadi saya tahu tentang peralatan, tahu tentang chemical, tahu tentang, saya belajar dari situ. Saya diomel-omelin sama customer juga biasa. Karena saya harus bisa membawa perusahaan itu jadi bagus. Ya apa yang kemudian saya lakukan? Saya belajar itu, ternyata housekeeping seperti ini, ternyata landscape seperti ini. Terus akhirnya saya di perusahaan Collier, saya interview masuk ke gedung AB. Ya sampai sekarang saya ditanya segala macam, saya alhamdulillah bisa masuk dan saya lolos. Terus sampai sekarang saya di sini ketemu kalian semua tim landscape sama tim housekeeping. Terus berikutnya saya dipercaya, saya ada saudara saya, alhamdulillah saya dibantu, suruh kamu bisa nggak bantuin saya. Saya akhirnya jadi seorang asesor. Saya juga ngurusin di perusahaan, bantu di perusahaan migas, saya jadi asesor migas. Jadi kayak Pak Vicky tadi, saya juga emang nyuruh di migas emang untuk K3-nya tuh nomor 1. Kita semua ada, jadi awal mulai kita harus ada. Pertama kalau mau gedung ada JSA, ada JSA. Kedua harus ada permit. Dari JSA kita bikin permit itu apa? Surat izin, kita harus ada surat izin, kita ada TBM, harus ada TBM, semua terus dilakukan. Dan saya juga harus punya sertifikat. Terus apalagi biar kalian semua kompeten, ya kalian harus punya sertifikat untuk kedepannya. Terus apalagi, saya belajar sama Pak Gunawan, saya belajar jadi trainer. Dulu saya gagap kalau ngomong, saya bingung, ke depan udah deg-degan, saya nggak bisa ngomong. Saya sampai pernah waktu itu pernah sebenarnya saya perjalanan saya panjang Dia pernah di perusahaan untuk motivasi juga 3 bulan. Itu belajar, ternyata saya sampai akhirnya. Siapa yang paling rapi? Siapa? Ari. Kalau bapak-bapak semua lihat Ari tuh, jangan lihat pekerja landscape, kerja di mana? Kantoran. Direktur. Amin. CFO. Amin. Yusuf. Topik gimana? Salah dari saya, tapi dia rapi nggak? Rapi. Ali, sahabat Ali. Security. Karena badannya tinggi. Tapi ada yang kurang nggak dari security ini? Rambutnya ya kurang cepat. Oke. Yusuf, gimana? Yusuf. Gimana? Kerja di mana? Vokalis, penyanyi ya? Gimana? Kalau ada penyanyi, anak band. Kenapa dibilang anak band? Rambut, terus apa lagi? Ganteng. Terus apa lagi yang kurang? Siapa yang milih Ali? Siapa milih Ali? Siapa yang milih Ali? Oke, sini. Ari tampilannya keren, terus kayak profesional gitu, sama dibilangnya. Oke, jadi di antara 2 orang ini sebenarnya emang ya rapi, tapi ada yang masih kurang rapi. Salah satunya apa? Karena
Kenapa? Cabang, oke. Jadi nanti ke depannya, kenapa harus pakai jenggot sama cabang? Semua mulu katanya. Robek kenapa? Kena katanya, kenapa Pak? Kena rokok, kenapa bajunya? Oke, terus kita aja menggunakan APD. Kalau kerja itu menggunakan APD ya. Tuh, ini kan contohnya menggunakan APD semua dia. Pakai sarung tangan, dia pakai sarung tangan juga, pakai sepatu ya. Terus kebersihan pesona itu gimana? Rambutnya pendek. Rambutnya pendek berapa? 3, 2, 1. Jadi nanti yang rambutnya masih panjang, tolong dipotong biar ganteng-ganteng semua. Terus bersih, memakai atribut, udah memakai atribut, tidak bawa mulut, bawa badan, tidak berlebihan. Ini rambut pendek, tidak boleh rambut pendek. Terus perawatan diri apa? Rambutnya kan wajah bersih dan tidak segar saat bertugas. Ini tidak ada apa? Tidak apa? Tidak ada jenggot. Ganteng nggak? Ganteng kan? Terus ganteng kan? Pokoknya bersih ya. Nih rapi pakai pomade. Wajahnya kalau kita kerja di lapangan kan harus bawa sabun wajah sama pelembab wajah. Dan nggak apa wajahnya nggak kena matahari kan? Cepet, orangnya bagus, semangat, antusias. Ya udah, ditambah lagi kerja di Kerawang kemana lagi? Nanti dapat proyek lain di mana? Di lain nanti harus banyak proyek, jangan cuma segini doang di Indonesia. Kita harus banyak proyek di mana-mana di seluruh Indonesia. BI yang banyak loh, salah satu BI, habis itu ke Bank Mandiri, habis itu kemana lagi, ke gedung-gedung. Terus apa lagi? Greeting. Greeting gimana kalau ketemu orang kita harus menyapa. Selamat ya, bisa saya bantu. Dia harus jalanin ya. Terus apa lagi nih? Gesturnya kita gimana? Nih. Berdiri tegak saat berbicara dengan tamu. Jadi berdiri ya, tidak boleh apa bersandar di pohon atau tiang saat bertugas. Jadi nggak boleh bersandar. Kayaknya orang leha-leha. Mau ngapain? Mau main kayak itu kayak apa? Kayak orang India ya, main di pohon. Terus berjalan dengan langkah pasti tidak menyeret. Jadi kalian tuh kalau berjalan ada yang diseret kan? Ini ada kan? Jadi kalian pasti aja tegap, udah. Jadi percaya diri. Terus tangan berada di samping atau di depan tubuh saling bertautan. Kalau enggak, kalau ketemu orang, atau boleh. Tapi kalau kita ngobrol dikira apa sombong, apa orang mau nantang apa mau ngapain di sini. Jadi kita ngomong ya tanya biasa aja kalau kita gini. Terus apa? Melipat tangan di dada atau tidak ramah? Oh enggak, melipat tangan di dada. Tuh. Terus apa? Menggaruk-garuk kepala saat bicara. Iya Pak, Bu, dikira banyak kutunya, tapi enggak. Itu mereka tuh rasanya gimana gitu loh. Makanya kita rambutnya juga harus rapi kan. Oke, terus apa lagi? Oke, rasa memiliki di awal sama seperti diri sendiri setiap muka yang ada kepada kita, benar nggak? Makanya tadi bapak saya, walaupun cuma sedikit, ada yang nggak bantu saya untuk mengambil kesimpulan ini. Oke, ada yang bisa maju? Yang udah maju nggak usah. Ya ada yang total. Siapa yang bisa maju? Ayo cepat. Ayo. Siapa yang bisa maju? Yusuf. Siapa yang maju? Oke. Siapa maju nih? Yang belum maju? Dia maju terus. Belum. Kamu sini. Kamu nggak boleh maju kan? 10.000 aja. Maju nih. Selama ini yang takut-takut siapa? Coba maju. Kamu mulu. Siapa nih? Mohon maaf sebelumnya mungkin kalau seandainya sebetulnya kalau bicara kesimpulan kadang-kadang kita menangkap materi itu tidak semua apa yang kita tangkap maksud dan inti tujuannya. Untuk kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Haya Rusliana secara inti Rusliana, pada intinya kita dalam memberikan pelayanan, kita pribadi harus menyadari bahwa kita adalah seorang servicer memberikan pelayanan. Kita sebagai gardener, apa yang kita berikan pelayanan kita kepada customer, kepada owner. Dalam hal ini owner itu adalah pihak. Semangat, saya mau satu orang yang maju untuk mengarahkan yel-yel. Ada yang mau maju? Ada hadiah.
Mana takbirnya? Mana takbirnya? Suaranya nggak ada, nanti kasih SP Bu. Semuanya sama-sama ya. Selamat pagi. Mau pergi? Sana. Siap. Oke, terima kasih. Saya Randy Tangan Pratama. Bapak Ibu bisa manggil saya Randy. Di sini saya sebagai Deputi Housekeeping sama Landscape Bank Indonesia. Benar ya Bu? Oke. Ya lebih kurangnya saya udah sebulan di sini. Ya mungkin sekedar sharing, sebelumnya saya pernah juga di BM, tapi beda perusahaan Bapak Ibu. Kalau sebelumnya saya di developer di bagian project, lebih tepatnya di konstruksi lanskap. Ya mungkin untuk maintenance ini bisa dibilang ilmu atau penerapan baru bagi saya. Yang mohon kerjasamanya buat Bapak Ibu semua di lapangan. Ya mungkin kalau di lapangan ada yang nggak tersapa oleh saya atau kelewat, tolong sapa balik saya. Oke. Ya mungkin tadi saya udah nitip sama Bu Dewi ya. Ya mungkin di sini saya pengen tahu pengetahuan landscape dari Bapak Ibu semua. Di sini saya punya 6 esai atau 6 pertanyaan. Ya mungkin ini pretest sebelum saya memaparkan apa itu landscape, apa itu ya bisa dibilang ruang lingkupnya apa saja. Ya mungkin untuk kertasnya bisa tolong dibagiin Ibu atau rumput liar. Oke. Untuk landscape sendiri terbagi menjadi 2 poin besar. Yang pertama itu ada ruang terbuka hijau, yang kedua itu ada namanya koridor. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa melihat dari 6 foto di atas, di mana ruang terbuka hijau itu bisa dibilang kasih Pak. Nah, ini untuk ruang terbuka hijau bisa dibilang suatu ruang yang dimana atau suatu lanskap yang di dalamnya sangat kompleks. Ada pohon, ada rumput, ada semak, ada perdu. Nah, apa sih bedanya sama koridor? Kalau koridor lebih tepatnya itu bisa dibilang suatu lanskap yang fungsinya bisa sebagai sirkulasi. Ini bisa Bapak Ibu temukan di beberapa taman kota. Ya, mungkin untuk di BI salah satunya itu ada di depan gedung KBS atau Arafasos. Itu bisa dibilang sebagai semak sedang 1,5 sampai 3 meter, semak pendek 0,5 sampai 1,5 meter. Untuk ground cover di bawah 50 cm. Dan setiap pohon pasti mempunyai bentuk tajuk yang beda-beda. Yang pertama itu ada bulat, ada kubah, ada kolumnar, ada kerucut, ada oval, ada menjurai, ada bentuk V, menyebar. Ini beberapa bentuk tajuk pohon. Dan mungkin di sini ada beberapa pohon juga yang ada di BI ya. Kayak ada ketapang di sini ada juga pohon cemara. Terus struktur pohon yang ideal itu seperti apa? Jadi mungkin di sini saya ngambil contoh atau sampel. Ini lebih tepatnya dari bisa dibilang dari jurnal salah satu dosen saya pas tanah liat, beton, keramik. Nah, di sini ada beberapa masa efektif yang mungkin sorry ya Bapak Ibu bisa ngambil dari buku sebenarnya. Mungkin untuk teknik kita bawa seperti di gambar ya Bu ya. Jadi sebaiknya kita jangan langsung habis di sini tentangnya. Tapi sebaiknya kita ambil dari sini. Oke, baik.
Tadi udah dibuka ya sama Pak Randy. Bentar lagi kita akan mengumumkan hasil pretest dan post-test. Nah teman-teman ya, jadi saya itu di luar ada kompetensi yang tadi dibilang Bu Haya ya. Jadi Bu Haya dan saya itu kolaborasi di luar. Kita punya lembaga training namanya HSS. Dan alhamdulillah sudah jalan hampir 3 tahun. Dari tahun 2023 saya melegalitaskan perusahaan lembaga training ini. Saya mengambil job ini biasa dari Sabtu, dari Minggu. Mungkin di tanggal merah, kadang-kadang hari biasa kalau saya lagi off saya ambil. Ya kan, terus juga saya benar-benar menekuni bidang ini. Ya awalnya saya ngerasa biasa aja ya, tapi karena seiring berjalannya waktu, saya pernah mengisi banyak sektor, alhamdulillah ya, mau rumah sakit, perkantoran, pemerintahan, bahkan saya pernah diundang ke tempat-tempat yang bisa dibilang elit. Di BI bagus ya, sangat elit ya, tapi di luar saya pernah ke kementerian, terus saya juga pernah diundang ke BNSP, asesor. Alhamdulillah saya dapat ibaratnya job dari sana sini. Lembaga training ada yang di Malang, namanya Nala Training, Duta Sukses, saya juga diajak. Besok saya ngisi kelas di tanggal 16. Terus akhir bulan juga ada lagi. Dan bulan besok ada lagi saya ngisi kelas di sekolahan. Jadi saya ngajar guru. Ini buat saya pencapaian sangat luar biasa. Bener nggak? Seorang trainer biasa aja. Saya dulu biasa besar di housekeeping. Tiba-tiba ngajar seorang guru. Luar biasa nggak? Tepuk tangan dong. Ya ini buat saya kebanggaan juga ya. Jadi saya selalu beraspirasi ya. Sebenarnya kita itu semua manusia itu ya, semua yang hebat luar biasa. Kalian teman-teman dilahirkan ke dunia ini kan sempurna ya, memiliki fisik yang sempurna, memiliki kesehatan. Apalagi bapak ibu di sini ya, saya lihat badannya seger-seger walaupun usianya ada yang lanjut. Ya nggak? Nah itu kita nggak boleh tuh semangatnya kita lepas. Jadi dalam hal kita bekerja, kita bersyukur lebih baik capek bekerja daripada capek nyari pekerjaan di luar sana. Pak, angka pengangguran banyak. Ya nggak, apalagi di zaman sekarang ya nyari kerja sulitnya minta ampun. Banyak orang yang putus asa, mohon maaf ya bunuh diri, benar nggak? Yang banyak juga ada yang bunuh diri, apalagi kita. Nah, jadi kita harus banyak bersyukur ya. Caranya gimana? Jadi jangan kita itu berdiam diri, sabar bagus ya, tapi sabar kita itu bergerak. Jadi kalau teman-teman mau lebih sukses, mau apapun yang kita mau, apapun bisa terjadi. Ya bahkan pernah dengar nggak hukum law, pernah dengar nggak law of attraction? Jadi kita tuh meyakini sesuatu apa yang belum pernah kita terjadi, tapi yang hal yang positif. Misalkan bangun tidur, terima kasih ya Tuhan, saya dikasih badan sehat. Terima kasih ya Tuhan, saya dikasih pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, saya masih dikasih nikmat sehat. Terima kasih ya Tuhan, saya dikasih anugerah. Jadi itu tuh harus diucapkan bangun tidur ya. Jadi jangan sampai ke track dengan main handphone atau melihat WhatsApp, mendingan dibiarkan dulu handphone. Saya pernah belajar sampai detail. Bahkan saya pernah sharing sama Pak Haji. Pak Haji mana? Pak Haji ya, Pak Haji udah tahu tuh hukum law. Jadi kita meyakini sesuatu yang belum pernah terjadi, tapi di gambaran kita tuh yang baik-baik, yang positif. Jadi jangan sampai kita mengecilkan diri. Contoh, saya kan cuma tukang taman, saya cuma landscape, saya cuma gardener, mana mungkin saya sukses. Jangan. Bapak-bapak ibu di sini ya, walaupun di sini teman-teman mungkin ada yang ngerasa udah terlalu lama, udah jenuh, bisa kok berlatih, bisa berusaha, bisa sukses. Jadi sukses itu pilihan, sukses itu memang tidak semua orang, tapi sukses itu bisa kita raih dengan kerja keras, dengan jerih payah, tertatih-tatih. Nggak ada orang yang namanya sukses diam-diam langsung sukses. Ada nggak? Ya semua itu direncanakan, semua itu dibikin konsep, semua itu dipikirkan gimana caranya 5 tahun yang akan datang saya harus jadi apa. Orang-orang yang ngasih motivasi itu dia tahu namanya blueprint ya. Jadi 5 tahun ke depan kita mau jadi apa, 5 tahun ke depan kita harus jadi seperti apa. Jadi kita ngatur, jadi kita rancang gitu ya, ke depannya kita seperti apa. Jadi di sini kan banyak masih muda ya, betul ya. Tadi yang ke depan siapa mas? Yang unyu-unyu nih, dia kalau kelihatan saya senyum aja nyengir. Ya nggak? Nah saya ngeliat si mas ini senyum sumringah ya, jadi orangnya itu kelihatan fresh. Ya itu si mas yang sebelah sini namanya siapa? Mas? Ya Pak siapa? Junior sering banget ya ketemu saya di lobi. Jadi gitu masuk di lagi nyapu jalan ya kan, senyum gitu ya. Terus ramah. Nah itu seperti itu mah. Itu menandakan service excellent. Nah, di sini saya akan bahas mengenai service excellent. Saya nggak banyak sebenarnya materinya. Sebenarnya materi saya penyempurnaan, memaksimalkan materi-materi dari seorang trainer yang tadi, Pak Piki, Bu Haya sama Pak Randy. Nah teman-teman nanti bisa dilihat ya, service excellent itu seperti apa sih yang dimau oleh perusahaan yang spesifik oleh gardener. Kalau selama ini kan service excellent tahunya apa?
pelayanan doang ya, tapi hanya taunya misalkan orang yang kerja di bank, orang yang kerjanya di hotel, orang yang kerja di resepsionis. Kita juga sebagai petugas gardener ya harus punya service excellent. Yang tadi Mas apa namanya? Lupa saya mulu. Hah? Pak Junior ini bagus nih orangnya, tesnya dapat ya. Kalau misalkan dilihat dari Jawa aja udah enak gitu, adem. Ya Mas, tepuk tangan. Kalau ini ya, satu. Ibnu ya, Pak Ibnu juga orangnya nyenengin. Jadi ketika ketemu orang tuh senyum, ramah. Nah itu namanya service excellent. Oke? Nah saya di sini berbagai macam mungkin sertifikat itu buat saya itu adalah sebenarnya pencapaian, tapi ini harus benar-benar kita lakuin ya. Kayak teman-teman nih, mungkin di sini ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang kerja di luar. Nah itu kan menjadi pengalaman ya Pak. Ternyata pengalaman itu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Terus ilmu juga sama Pak. Definisi ilmu bisa mengangkat derajat. Ketika kita punya ilmu apapun di luar, kita maksimalin potensi. Kita nggak hanya mentok di sini saja. Apalagi gardener ya. Nah kenapa saya bertanya dan kenapa saya suruh ke depan ya Mas? Karena gardener itu adalah garda terdepan ya. Ketika ada orang ya mau naik mobil, misalkan naik mobil jalan atau jalan, itu kita sering berhadapan langsung dengan orang luar. Bahkan satker setiap hari mungkin udah kenal muka kita ya, familiar. Kalau kita kenal mukanya si satker, tahu namanya, sebutin namanya, alangkah lebih bagus. Itu menandakan penghormatan kita sebagai karyawan, bisa tahu misalkan lantai 15 itu direktur siapa. Ya saya tahu ya. Nah, ada yang pernah dengar service excellent? Saya di sini spesifik ya, lebih ke gardener ya. Nanti saya cek, baru saya akan menjelaskan secara global. Nah yang sebelah sini Pak siapa? Baik, coba baca cepat. Masih ini ya. Satu, pengertian service excellent. Service excellent adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan, tamu, penghuni atau pengguna area taman dengan sikap profesional, ramah, cepat, rapi, dan bertanggung jawab. Bagi gardener, landscape pelayanan bukan hanya soal merawat tanaman. Tepuk tangan, suaranya kayak asing, kayak nggak asing ya. Suaranya kayak GBI, bener nggak? Kayak GBI, Pak. Jangan-jangan nyamar nih, cewek nyamar jadi GBI. Ya, jadi service jasa adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan atau tamu, penghuni atau pengguna area. Tapi nggak, paham? Ada ya, betul ya. Yang standar yang ada di area saat bekerja jangan menghalangi jalan pengguna. Kan kalian teman-teman yang kerjanya di jalan ya. Ada yang suka naik mobil ya lewat, nah itu harus dihindari. Kalau ada mobil lewat, mundur sejenak. Terus kalau ada orang kita lagi nyapu, kasih jarak untuk lewat ya. Jadi jangan ada orang menghalangi atau ada orang kita tutupin atau ada mobil kita di klakson pura-pura nggak dengar. Tetapi serius. Utamakan keselamatan tuh. Saat ada komplain, contoh baik Bu, baik Pak. Gua gini-gini doang, yang komen sama gua ya doang, ini ketawa. Dan komen nggak, Bu? Mungkin di satker ada nggak permintaan apa? Tuh Pak Tommy ya. Jadi user kita di sini BPKU ya. Kalau pengguna jasa semua yang ada di Bank Indonesia, termasuk landscape atau yang di dalam itu apa indoor plant. Ya indoor plant di sini kan ada kan, yang nyiram-nyiram tanaman atau kan? Nah itu namanya bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kalau ada yang pohon misalkan rontok, terus ada kurang, airnya kurang, nanti kan gersang. Nah jadi teman-teman harus menjaga sampai ke situ. Nah ini safety nanti tadi udah dijelasin sama Pak Piki ya. Kalau kita bekerja itu harus menggunakan safety yang lengkap. Ya nggak, gunakan APD, terus sepatu boot, warning sign ya. Ini menjaga keselamatan kita Pak. Kalau nanti ada apa-apa, kejadian kecelakaan itu kan nggak ada yang mau dan kita udah hindari. Tapi ada aja kan kecelakaan kerja walaupun bukan kita. Terutama yang di sana itu gondola atau pekerja-pekerja yang kasar di luar. Nah kita walaupun kerja di luar panas-panasan ya Pak. Untungnya teman-teman di sini nggak yang kayak kerjaan itu kayak gojek online atau yang dagang di pinggir jalan yang panas-panasan. Walaupun kita panas-panasan ya bisa neduh, bisa ibaratnya dikit-dikit oke lah duduk. Kita merem, yang penting kan kerjanya rapih, bersih tanaman. Karena gini, kalau kita berantakan kelihatan, tanaman itu bisa dilihat dari kasat mata kan, dengan mata telanjang kelihatan ya. Banyak daun berjatuhan, banyak sampah, banyak puing. Itu orang akan mengira kita nggak kerja. Jadi ketika rapi bersih, orang akan liam. Terus ketika kita bagus ya udah dalam hati aja, oh bagus tuh. Ya nggak. Tapi kalau bagus jelek dikit atau berantakan pasti komplain atau komen.
Tapi kalau ada acara ya di sini acara besar kan, suka ada acara kan, tahun baru, terus Natal, terus apa, Lebaran, di sini kayak gitu-gitu ramai. Pasti ada aja ya temuan atau komplainan. Jadi jangan sampai kita kurang sigap. Apalagi kalau ini ya hari hujan besar ya, ada pohon tumbang, bener nggak? Ini siapa yang suka kesini kalau tumbang? Mana? Bagus ya, makasih ya Pak ya. Ini kalau ada tumbang ada spesialis ahli. Kata Bu Deli on call, pokoknya di sini mau on call hari pagi mau malam kayak mau hujan geludung halilintar tetap hadir. Bapak kiamat buka setengah hari. Bisa jam. Oh, dia nggak ngantuk ya. Itu Bapak bagus ya Pak, ngantuk Pak. Pak Mardi ya. Pokoknya kalau di sini 5 menit langsung nyampe, langsung terbang nih. 5 menit langsung nyampe. Itu ada Pak Mardi ya. Rumahnya dekat ada ngokos ya. Ya untung Bapak ngokos di sini, coba kalau yang jauh-jauh ya, repot. Nah kalau dibaikkan pelayanannya Pak, jadi nggak bisa kita ada komplain nanti ya Pak besok nggak bisa. Kecuali pekerjaan bisa tunda, tapi kalau ada pohon tumbang kan merepotkan atau mengganggu lalu lalang, jadi harus saat itu eksekusi. Dan sejauh ini sih udah bagus ya, saya udah apresiasi juga ya buat Bedeli buat timnya. Kalau ada kejadian kayak gitu kalian bagus banget, itu namanya kan service excellence juga, melayani sepenuh hati tanpa ada yang kurang, walaupun hari itu panik, komplain, tapi ditangani. Itu namanya kan sebuah apresiasi yang benar-benar tidak semua orang bisa lakukan. Ya, tepuk tangan dong. Mindset ya, mindset Gardena itu harus kerja ikhlas ya. Semua juga harus ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas, ngedumel ya, kita nanti ke depannya ya kerjanya kayak gini-gini aja. Ya nggak bisa kan, saya nggak punya duit nih, pinjam dong 100, ujung-ujungnya kan harus duit itu pinjol, tadi stres. Ya, jadi harus ikhlas walaupun gajinya misalkan nggak besar atau gaji banyak pengeluar, tetap harus ikhlas, harus bisa mengatur keuangan ya, harus teliti, terus peduli lingkungan, benar nggak? Tadi kata Pak Pipik apa? Kalau ada genangan air, kalau di luar ada yang nggak beres, ada batu kerikil ngalangin jalan, itu ada habisnya. Ternyata kita bisa masuk surga, ya Bu, dan kita bisa dapat pahala. Jadi jangan hitung-hitungan, kalau kerja itu jangan nunggu disuruh juga, inisiatif, ya. Terus peduli lingkungan, mau belajar, nah kita juga di sini ya, walaupun gardener tetap harus belajar. Saya juga walaupun udah trainer di luar tetap belajar terus, upgrade. Jadi ilmu itu sebenarnya nggak ada batasannya nih. Kalau Bapak Ibu mau banyak belajar, sebenarnya walaupun umur udah siap, jangan menyerah, jangan merasa saya kok udah 60 tahun, jangan, tetap belajar terus ya. Belajar itu nanti berhentinya ketika kita sudah dipanggil Maha Kuasa. Kan masih sehat-sehat nih, iya nggak? Bangga dengan pekerjaan, jadi harus bangga ya. Jangan menyepelekan, jangan mengecilkan pekerjaan kita. Kecil bagi kita, besar bagi perusahaan, benar nggak? Pesona Tamani dong, kalau nggak ada kalian nggak ada untung besaran. Mereka bisa hidup dari kalian juga, dan kalian juga bisa menghidupi anak istri, orang tua dari hasil kerjaan sini kayak punya tadi ya. Saya nggak mau ngerepotin anak. Ya mas juga, saya nggak mau nyusahin orang tua, saya mau nyari duit di sini buat healing. Bagus itu. Jadi daripada kita di rumah nggak kerja, kebanyakan orang kan gengsi. Jadi gardener kebanyakan maunya jadi gaji gede, kerja nyantai, pengen langsung direktur, mana ada, semua berproses. Bangga dengan pekerjaan karena teman yang indah lahir dari orang yang bekerja dengan hati. Nah target kepuasan ya, APD 100%, kepuasan pelanggan. Kalau kepuasan mungkin orang nggak semua puas ya. Ada kan orang yang seleranya, saya maunya tanaman ini, terus yang sebelah sini saya maunya tanaman ini, saya maunya tanaman itu, udah Bu berantem aja. Kayak di ini kan, indoor plant, itu kalau kita ngomong indoor plant nih, maunya ini, besok diganti, gak bagus tuh kayak itu gak ada, kayak Biani Bu, saya 3 tahun di sini loh Bu, saya saksi di Biani, 3 tahun gak ada bunga megar, tapi pas jalan keempat, tiba-tiba megar, diapain Bu? Hah? Target pelangi. Nah ini ya, service excellence itu gak ada hama, tanaman bagus, tanaman indah, terus tanaman hias bagus-bagus, terus nursery-nya lengkap ya. Ya nggak, terus gak ada pohon tumbang, gak ada palem-palem yang suka ada kan palem coklat yang udah layu, yang udah. Ya, jadi harus ada slogannya. Tadi kan udah ada tuh slogan tentang real. Nah kita juga ada nih slogan tentang training ya. Kalau kita bilang service apa? Excellent trainer ya. Terus kemudian teman bilang peserta hijau indah, bersih hijau dan indah. Yang moto kerja gardener rapi, kerja hati, hasil berkualitas. Nah jadi service excellence seperti itu ya. Kalau ngomongin tentang gardener, tapi kalau ngomongin semuanya nanti saya kasih 2 slide, tinggal kalian pilih
tebak-tebakan gambar nanti habis ini ya, coba Pak. Di sini yang merah. Dikit lagi ya. Nah, mengapa customer penting bagi kita? Karena customer adalah pihak yang menyatakan kualitas pelayanan kita berdasarkan apa yang mereka rasakan. Jadi orang itu bisa merasakan, pengguna jasa bisa merasakan kehebatan atau pelayanan kita ya, dengan service, quality, support, friendly, reliable, care dan help. Nah ini saya mau ini ya ngasih tebakan gambar ya. Ini kan apa yang kita pikirkan. Jadi sebenarnya service excellence itu adalah persepsi ya. Persepsi adalah hasil penilaian seseorang berdasarkan apa yang ditangkap oleh panca indera. Jadi teman-teman coba tebak gambar ini ya. Bagi yang bisa menebak akan mendapatkan hadiah. Apa pada nih? Hadiah yang gede-gede. Ada pokoknya. Dari mana nih? Pak GBI, apa Pak GBI? Lagi pusing Pak. Film apa? Bu Deli, boleh ditambahin? Oh iya. Nggak tahu ya. Oke lah kalau udah tahu kita langsung buka ya. Lagi ngapain? Yang golok ya. Gak ada yang nyangka kan? Nah jadi kadang-kadang jadi gak pernah ada yang nyangka. Kita juga ngeliat orang jangan langsung menyimpulkan, jangan melihat ke orang itu dari luarnya atau statusnya. Ya. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan kesannya sungguh sangat baik, ilmu-ilmunya yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah sangat bersyukur bahwa hari ini kita dapat ilmu yang begitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kan tahu. Nama saya Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesannya untuk acara hari ini, alhamdulillah ya banyak ilmu yang didapat ya Bu ya. Sebelumnya nggak ditahu jadi tahu. Sama makasih juga udah atas makanannya Bu. Pokoknya banyak ilmu dah yang dapat hari ini Bu. Ya udah gitu aja sih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi. Nama saya Edi ya. Pertama kami atau saya pribadi mengucapkan terima kasih terutama kepada PT Pesona dan juga pihak PM ya yang mengadakan ini. Tentu saya juga emang udah lumayan lama di sini. Tentu senang sekali dengan acara seperti ini. Yang mana memang kita harus sering diingatkan Bu ya, harus sering di pertemuan seperti ini supaya kita tetap semangat, tetap kompak. Intinya pada hari ini tentu kami senang sekali, bahagia sekali. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa diselenggarakan lagi Bu ya, apa mau itu. Ya kan ke depan ya kita menjadi kompak lagi, semangat lagi. Terima kasih kami ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto.